Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Nika Mardianti, NIM 2001126005, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas C yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain, SOS MSI. Di sini saya akan menjawab 3 soal pertanyaan yang telah diberikan. Langsung saja, soal pertama. Apa yang Anda pahami tentang hukum administrasi negara atau HAN? Sebelumnya, pengertian hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Menurut Husman, HAN merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Sedangkan menurut Ridwan HR, HAN merupakan hukum publik yang mengatur tentang tindakan pemerintah, hubungan pemerintah dengan warga negara, hubungan antar organ pemerintah dalam menjalankan tugas, dan aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Cakupan dari HAN adalah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat, mengatur wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tingkah laku pejabat, menetapkan norma fundamental bagi penguasa negara, pemerintah atau yang baik. Lalu, ruang lingkup hukum administrasi negara sesungguhnya sangat luas cakupannya. Sementara itu, menurut Van Vollenhoven, yang mendasarkan teori residu lapangan atau cakupan hukum administrasi negara meliputi yang pertama hukum pemerintah, yang kedua hukum peradilan. Hukum peradilan ini dibagi menjadi 3, yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum peradilan administrasi negara. Yang ketiga, hukum kepolisian dan hukum proses perundang-undangan. Sumber hukum adalah tempat di mana dapat mengetahui dan mengenal hak hukum. Kaitannya dengan HAN, apabila ingin mengetahui ketentuan yang mengatur HAN, maka tempat tersebut merupakan sumber hukum HAN. Sumber hukum dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil lebih menekankan bentuk aturan hukum, sedangkan sumber hukum material lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi isi ketentuan hukum tersebut. Lanjut, pertanyaan yang kedua, yaitu salah satu prinsip dasar hukum administrasi negara adalah sebagai alat pemerintah untuk mengatur dan melayani segala kepentingan masyarakat. Uraikan maksudnya. Baiklah, maksudnya itu, hakikat hukum administrasi negara tersebut secara tegas dapat menunjukkan bahwa di dalamnya secara garis besar merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan rakyat. Maksudnya, satu sisi membahas upaya bagaimana negara dapat menjalankan tugasnya, sedangkan di sisi lain adalah upaya untuk melindungi warga atas tindakan pemerintah tersebut. Dan hukum administrasi negara telah menjadi semacam sabuk yang melingkupi segenap kegiatan administrasi. Sabuk hukum ini tidak hanya memberikan legalitas atas semua tindakan administrasi negara, tapi juga melindungi warga negara dari tindakan administrasi negara. Hukum administrasi negara berusaha menjadi batas sekaligus parameter tindakan-tindakan administrasi negara. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Uraikan secara ringkas inti dari materi tugas kelompok yang sudah Anda presentasikan masing-masing sewaktu proses perkuliahan. Baiklah, tugas kelompok saya membahas tentang diskresi. Saya akan uraikan secara singkat. Apa itu diskresi? Diskresi berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Lalu unsur-unsur diskresi dalam suatu hukum yaitu ditunjuknya untuk melayangkan tugas pelayanan publik, merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, sikap tindak itu diambil inisiatif sendiri, sikap tindak itu dimasukkan untuk menyelesaikan persoalan atau solusi tentang persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. Adapun secara keseluruhan, pejabat administrasi pemerintah atau badan yang memiliki kewenangan
Untuk menetapkan keputusan diskresi adalah yang pertama itu presiden, lalu yang kedua para menteri atau pejabat setingkat menteri, dan panglima TNI dan kepala staf angkatan darat, laut dan udara dan lain sebagainya. Asas-asas yang berkaitan dengan diskresi yaitu asas kepastian hukum menghendaki keajengan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, azas profesionalitas, dan azas kepentingan umum. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.